Selamat pagi Pak Bu, apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menanyakan lebih lanjut tentang cara pemakaian kondom. Oh, cara pemakaian kondom ya. Nanti saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Bella, Bu, Pak. Di sini saya akan melakukan konsultasi ya tentang tadi yang ditanyakan Bapak tadi mengenai cara pemakaian kondom. Sebelumnya saya tutup pintu terlebih dahulu ya. Saya aja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondom ya. Sebelumnya di sini saya melakukan konsultasi ini tujuannya agar Bapak dan Ibu bisa lebih mengetahui tentang apa itu kondom dan cara pemakaiannya seperti apa. Apakah udah pernah melihat atau memegang kondom, Bu? Sudah. Ya. Jadi kondom di sini ini merupakan selubung atau sarung karet ya, seperti karet itu ya Pak Bu ya, yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya itu dari karet atau latex, plastik atau vinil, atau juga dari bahan alami atau produksi alami yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Di sini cara pemakaian kondom di sini Pak Bu, ini sarungkan pada penis dalam keadaan tegang, baru kemudian boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian keuntungan dari metode ini atau kontrasepsi kondom ini yang pertama itu dapat mencegah kehamilan, Bu. Jadi kalau ingin mencegah kehamilan, sebelumnya Bapak sama Ibu mempunyai anak berapa? 5. Oh, 5. Jadi yang pertama itu mencegah kehamilan, kemudian memberi perlindungan terhadap PMS. PMS itu penyakit menular seksual. Yang ketiga itu dapat diandalkan dan relatif murah. Jadi di apotek itu juga ada dan relatif murah. Kemudian sederhana, ringan, disposable dan reversible. Selanjutnya itu tidak memerlukan pemeriksaan medis, Bu, atau supervisi atau follow up. Kemudian yang terakhir itu tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Jadi kalau ibu dan bapak mempunyai baby atau masih menyusui, itu tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan ibu atau bapak. Kemudian ada kerugiannya juga. Kerugian dari metode ini yang pertama itu angka kegagalan relatif tinggi. Itu disebabkan oleh pemakaian yang tidak konsisten. Kemudian perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom. Kemudian keuntungan kontraseptif akan diperoleh jika kondom ini dipakai secara benar dan konsisten pada setiap hubungan seksual. Karena pada umumnya kegagalan yang timbul ini disebabkan pemakaian yang tidak benar, tidak konsisten, tidak teratur dan tidak hati-hati. Jadi ibu dan bapak kalau memakai metode kondom ini harus hati-hati ya Bu ya, karena bisa angka kegagalannya itu relatif tinggi. Kemudian efek samping dari metode ini yang pertama berkurangnya sensitivitas gland penis. Jadi sensitivitasnya itu berkurang. Kemudian efek samping yang lain itu alergi terhadap karet. Jadi kalau bapak mempunyai alergi terhadap karet itu bisa menjadi efek samping yang mengakibatkan alergi. Kemudian menjelaskan tempat mendapatkan kondom ini itu bisa di apotek ya Bu ya. Kemudian Puskesmas atau BPM, PKD. BPM itu bidan praktek mandiri. Jadi kalau di desa Ibu ada bidan desa seperti itu tersedia kondom. Kemudian maupun di toko obat. Kemudian cara pembuangan kondom ini yang benar itu jangan dibuang ke dalam toilet ya Bu ya, atau jangan dibuang di selokan atau parit, tidak boleh dibuang di situ. Dilempar ke halaman itu juga jangan dibuang di halaman. Kemudian caranya itu dibakar bersama sampah. Kemudian bersihkan dulu atau dicuci terlebih dahulu. Kemudian dibungkus, diikat, lalu masukkan ke tempat sampah atau juga bisa dengan ditanam. Seperti itu. Apa ada yang ditanyakan Pak, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan mencoba menanyakan kembali apakah Ibu dan Bapak sudah paham benar atau belum. Tadi itu efek samping dari metode kondom untuk laki-laki di sini itu apa ya Pak? Seperti bagi yang terkena alergi terhadap karet itu dapat bahaya. Oh iya, benar sekali. Sebelumnya saya ini pengen tahu Bapak apakah punya alergi? Tidak.
Tidak ya, berarti ini tidak angka efek sampingnya itu sedikit karena Bapak tidak pernah mengalami alergi. Seperti itu saja ya pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau besok ada yang ditanyakan lagi bisa datang ke sini lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya, apakah ada kondom yang digunakan untuk wanita? Kondom yang digunakan untuk wanita itu ada, Bu. Ada, dan saya akan menjelaskan satu persatu ya. Kondom wanita di sini itu seperti kondom laki-laki, Bu. Jadi bentuknya juga selubung atau sarung yang dipasang pada organ tapi di dalam wanita, berbentuk silinder panjang dan muara berpinggir tebal pada kedua sisi serta terdapat lubrikan pada sisi luar dan dalam. Kemudian cara pemakaiannya itu yang pertama, perhatikan kemasan kondomnya itu, jangan kenakan kondom apabila kemasannya robek atau kondom tampak rapuh atau kusut. Jangan menggunakan yang kadaluarsa. Jadi kalau ibu akan memakai kondom untuk ibu itu dipastikan tidak kadaluarsa. Kemudian selanjutnya itu harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasang, karena kan harus steril, harus kan dimasukkan ke dalam vagina, jadi harus steril, harus cuci tangan. Kemudian yang ketiga itu dapat dimasukkan hingga 8 jam sebelum berhubungan seksual. Jadi maksimalnya tuh hingga maksimalnya itu sampai 8 jam sebelum bersenggama. Untuk perlindungan maksimal, masukkan kondom sebelum penis masuk ke dalam vagina. Seperti itu ya, Bu. Ya, apa sudah paham? Ya. Jadi ibu juga harus memilih posisi yang nyaman untuk memasukkan. Jadi bisa jongkok, mengangkat satu kaki atau berbaring. Kemudian saya kondom bersamaan untuk meratakan pelumas. Kemudian remas dan putar ujung kondom yang akan dimasukkan ke dalam vagina sehingga menjadi panjang dan menyempit. Kemudian buka labia mayora dengan tangan untuk melihat mulut vaginanya, Bu, untuk memasukkannya tersebut. Kemudian masukkan ujung kondom ke dalam vagina sejauh mungkin dengan hati-hati. Gunakan jari untuk mendorong kondom hingga sekitar 2 sampai 3 cm. Jadi sekitar itu baru kondomnya itu bisa benar-benar masuk. Jangan cuma didorong tapi harus dipastikan itu benar-benar masuk 2 sampai 3 cm bagian ujung kondom di luar vagina. Kemudian selanjutnya pria atau wanita harus hati-hati masukkan ujung penis ke dalam kondom. Jika penis berada di luar kondom, tarik dan coba lagi. Jadi kalau belum kerasa nyaman itu bisa ditarik dan dicoba lagi. Kemudian jika kondom tiba-tiba keluar dari vagina saat berhubungan seksual, maka pasang kembali kondom dengan benar. Tidak harus segera dilepas setelah berhubungan seksual. Kemudian lepas kondom sebelum berdiri untuk mencegah tumpahan cairan semen di sekitar vagina. Jika akan melakukan berhubungan seksual lagi, gunakan kondom yang baru ya, Bu, ya, jangan yang itu lagi. Kemudian keuntungan untuk metode kondom di sini itu yang pertama mencegah kehamilan, kemudian memberi perlindungan terhadap PMS. Jadi hampir sama kayak seperti keuntungan dari metode kondom pria ya, Bu, ya. Untuk ini dapat diandalkan juga, relatif murah, sederhana, ringan. Kemudian tidak memerlukan pemeriksaan medis, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan kain. Kemudian kerugiannya itu juga seperti metode kondom pada pria, angka kegagalannya relatif tinggi. Kemudian harus menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom. Kemudian keuntungan kontraseptifnya akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar. Kemudian efek sampingnya juga kurang lebih sama seperti kondom pria, yaitu tempat mendapatkannya itu efek sampingnya itu berkurangnya sensitivitas gland penis, alergi terhadap karet, dan tempat untuk mendapatkan kondom wanita tersebut bisa di apotek, puskesmas, BPM, PKD seperti itu, maupun di toko obat. Kemudian cara pembuangannya juga tidak boleh dibuang di toilet ya, Bu, ya, atau selokan, itu tidak boleh. Jangan dilempar langsung ke halaman, itu tidak boleh. Jadi
harus dibakar bersama sampah. Kemudian bersihkan dulu, cuci dulu kalau mau dibuang. Bungkus, ikat, lalu masukkan ke tempat sampah dan bisa juga ditanam. Begitu saja Bu pemaparan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan menanyakan balik apakah Ibu ada apakah Ibu beneran sudah paham atau belum? Jadi tadi itu keuntungan dalam metode kondom pada wanita tadi itu apa Bu salah satunya? Mencegah kehamilan dan memberi perlindungan terhadap PMS. Oh ya, memberi perlindungan terhadap PMS. PMS itu penyakit menular seksual ya Bu ya. Jadi Ibu sudah paham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sampai sini pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat ya Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa benar ini dengan Ibu Dinda? Iya, benar. Perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Bella. Di sini saya akan melakukan konsultasi ya Bu ya tentang apa yang ingin Ibu konsultasikan. Apakah Ibu itu sudah siap? Sudah. Ya. Sebelumnya saya akan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelumnya Ibu ada yang mau dikonsultasikan? Saya dengar dari teman saya itu ada yang menggunakan metode KB, metode diafragma dan penutup serviks. Itu gimana ya Bu? Saya kurang. Metode diafragma. Jadi Ibu mendengar metode itu dari temannya? Iya. Iya. Ibu belum paham gitu. Nanti saya jelaskan ya Bu. Sebelumnya saya akan melakukan konsultasi ini tujuannya untuk agar Ibu itu bisa lebih ngerti, bisa lebih mengetahui lebih lanjut tentang apa itu metode diafragma dan penutup serviks ya Bu ya. Langsung saja ya Bu, saya jelaskan satu persatu. Di sini ada metode diafragma dan penutup serviks. Nah, diafragma di sini itu sebuah alat atau seperti cup yang berbentuk bulat Bu, bulat, cembung, terbuat dari karet, kemudian plastik atau silikon dengan tepi yang kuat. Yang ini diafragma ini dimasukkan ke dalam vagina. Yang tadi kan diafragma. Lalu penutup serviks sendiri itu pengertiannya juga cup yang berbentuk yang tadi itu berbentuknya bulat cembung kan Bu. Nah yang penutup serviks ini bentuknya setengah silinder, terbuatnya juga dari latex atau karet seperti diafragma tadi. Kemudian dari bahan plastik atau silikon yang dimasukkan ke dalam vagina Ibu sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks seperti itu. Kemudian metode ini juga ada kelebihannya Bu. Kelebihannya itu untuk mencegah kehamilan dan melindungi dari beberapa PMS atau chlamydia, gonorrhea, PID, trichomoniasis atau penyakit menular seksual. Jadi kalau KB itu biasanya bisa kalau KB itu biasanya bisa mempengaruhi penyakit menular seksual ya Bu ya. Jadi harus pilih-pilih dan berhati-hati. Dan juga mencegah terjadinya kanker serviks khususnya jika digunakan bersamaan dengan spermisida. Nanti saya jelaskan nanti lagi ya. Nanti spermisida itu ada penjelasannya sendiri. Kemudian selanjutnya tidak mengganggu produksi ASI. Kalau Ibu sedang memproduksi ASI nanti ini tidak mengganggu dan tidak mengganggu kesehatan Ibu. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya. Kemudian tidak mempunyai pengaruh hormonal. Biasanya kan KB juga mempengaruhi hormonal seperti suntik, nanti Ibu bisa berat badannya naik seperti itu, ada pengaruh hormonalnya. Tapi kalau metode diafragma ini tidak ada. Kemudian tadi ada kelebihan, sekarang juga ada kerugiannya Bu.
Kerugian dari metode ini itu ada beberapa. Yang pertama itu efektivitas sedang. Keberhasilannya sebagai kontrasepsi itu bergantung pada kepatuhan mengikuti cara penggunaan. Kemudian diperlukan pemeriksaan pelvik oleh petugas kesehatan terlatih untuk memastikan ketepatan pemasangan dan pemasangan relatif sukar. Jadi kalau ibu menggunakan metode ini bisa nanti dipasangkan saya dan bisa kontrol beberapa minggu sekali agar bisa melihat ketepatan pemasangan dan untuk memastikan aja pemasangannya itu sudah benar apa belum. Kemudian pada 6 jam setelah hubungan seksual atau pasca hubungan seksual itu alat masih harus berada di posisinya Bu. Jadi jangan dilepas atau jangan sampai tidak pada posisinya. Kemudian pada beberapa penggunaan menjadi penyebab infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kemih itu atau biasanya dipanggil ISK kalau orang-orang biasanya. Kemudian cara pemakaian yang diafragma itu yang pertama ibu bisa mengoleskan spermisida ke dalam cup diafragma tersebut. Jadi kan diafragma berbentuk seperti cup. Kemudian sperma dari kayak spermisida itu seperti lendir itu lendir dari suami ibu bisa dimasukkan ke dalam cup diafragma kemas bersamaan iku maksudnya kepiye kemas bersamaan. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang diafragma. Jadi kan itu cup itu kan harus steril ya Bu, kan harus dimasukkan ke dalam vagina ibu, jadi harus steril. Ibu juga harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian pastikan diafragma tidak berlubang atau rusak, jadi seperti kondom itu Bu. Jadi kalau rusak nanti bisa terjadinya kegagalan. Atau tes dengan mengisi diafragma menggunakan air terlebih dahulu. Jadi sebelum menggunakan bisa dites dulu menggunakan air atau lihat menembus cahaya atau tidak. Jadi bisa dilihat dengan cahaya bisa tembus atau tidak. Dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Pemakaian yang di sini pemakaian diafragma terlebih dahulu ya Bu. Pemasangan yang benar itu yang pertama, oleskan spermisida. Spermisida itu seperti lendir ke dalam cup diafragma. Kemudian remas bersamaan. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang diafragma. Kan diafragma itu akan dimasukkan ke dalam vagina ibu, jadi harus steril dan harus bersih. Harus tidak ada kuman-kuman yang masuk ke dalam vagina itu, nanti bisa menjadikan infeksi. Jadi harus dicuci dengan sabun dan air mengalir terlebih dahulu. Kemudian pastikan diafragma cup tersebut ini tidak berlubang atau rusak seperti kondom itu Bu. Kalau misalnya rusak kan harus itu akan terjadinya kegagalan. Untuk mencegah kehamilan itu bisa terjadi kegagalan. Kemudian bisa mengeceknya itu bisa dengan tes dengan mengisi diafragma, mengisi cup itu dengan menggunakan air terlebih dahulu, lihat menembus cahaya atau tidak, dan perhatikan tanggal kadaluarsa cairan spermisidanya tersebut. Kemudian selanjutnya masukkan diafragma 6 jam sebelum berhubungan seksual. Jadi 6 jam itu ibu harus sebelum melakukan hubungan seksual 6 jam sebelumnya ibu baru memakai. Kemudian tekan tepi diafragma bersamaan, masukkan ke dalam vagina sejauh mungkin. Jadi harus benar-benar masuk. Pilih posisi yang nyaman untuk memasukkan diafragma. Bisa ibu dengan jongkok, mengikat satu kaki, atau jadi mengangkat satu kaki begitu, atau berbaring juga bisa, senyaman mungkin. Nanti bisa ibu coba. Kemudian selanjutnya masukkan jari ibu ke dalam vagina sampai menyentuh serviks Bu. Jadi biasanya kalau menyentuh itu ada tekanan begitu. Sarungkan karetnya dan pastikan serviks dan pelepasannya. Pelepasannya itu yang pertama cuci tangan dengan sabun itu harus itu
itu penting, harus tetap dilakukan. Kemudian lepas penutup serviks paling tidak 6 jam setelah pria melakukan ejakulasi terakhir. Namun tidak boleh lebih dari 48 jam berada di dalam vagina. Jadi tetap tidak boleh melepasnya, paling tidak jadi minimal 6 jam, tetapi tidak boleh lebih dari maksimal 48 jam. Buka ujung-ujung cup untuk mengendurkan lekatan pada serviks, lalu tarik perlahan keluar dari vagina. Kemudian yang terakhir, cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan setelah penggunaan. Dan metode diafragma dan penutup serviks ini ada efek sampingnya, Bu. Yang pertama itu reaksi alergi dan infeksi saluran kemih, itu efek sampingnya. Kemudian kalau pertama memakai metode ini itu ibu bisa merasakan nyeri tekanan pada kandung kemih atau rektum. Jadi anusnya ibu kerasa nyeri begitu, tekanan karena penggunaan metode diafragma ini. Kemudian yang ketiga, timbul cairan vagina seperti jadi ibu kalau menstruasi itu bisa biasanya bisa disebut dengan mengeluarkan keputihan ya Bu ya. Nah di sini juga timbul cairan vagina itu seperti lendir-lendir keputihan dan berbau jika dibiarkan lebih dari 24 sampai 48 jam. Jadi kalau timbul cairan vagina itu harus langsung dibersihkan. Nanti kalau lebih dari 24 sampai 40 jam itu bisa berbau. Begitu saja. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan mencoba bertanya ke Ibu apakah Ibu sudah paham benar atau tidak ada yang ditanyakan. Saya akan mencoba bertanya ke Ibu apakah Ibu sudah tahu beneran atau belum. Nanti kalau belum bisa nanti saya jelaskan kembali ya Bu. Tadi itu efek samping dari metode diafragma dan penutup serviks itu apa Bu salah satunya? Reaksi infeksi dan alergi pada saluran kemih. Oh iya benar. Betul ya Bu. Ya jadi Ibu sudah paham. Semoga Ibu bisa menggunakan, kalau ingin menggunakan metode ini hati-hati dan bisa dikonsultasikan kalau sudah menggunakan itu, bisa saya periksa dan pantau. Begitu saja ya Bu konsultasi hari ini ya. Kalau besok ada kapan-kapan ada yang ingin ditanyakan lagi bisa datang ke sini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu, saya mau tanya metode spermitisida itu seperti apa? Oh, metode spermisida. Metode spermisida itu seperti ini Bu, saya jelaskan sedikit-sedikit ya Bu ya. Jadi spermisida itu adalah alat kontrasepsi atau alat keluarga berencana atau KB yang mengandung zat-zat kimia yang kerjanya itu melumpuhkan spermatozoa atau sperma dari sperma itu di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam traktus genitalia interna. Jadi sebelum spermanya itu masuk ke dalam tuba falopi itu dilumpuhkan dulu menggunakan zat-zat kimia atau disebut juga spermisida ini. Kemudian secara mekanis untuk menghalangi spermatozoa dan secara kimiawi untuk imobilisasi atau mematikan spermatozoa seperti itu. Kemudian macam-macam pilihan spermisida itu ada bermacam-macam Bu. Yang pertama itu ada aerosol atau busa, seperti busa. Ini akan efektif setelah dimasukkan atau insersi. Aerosol dianjurkan bila spermisida ini digunakan sebagai pilihan yang pertama atau metode kontrasepsi lain tidak sesuai dengan ibu atau yang penggunanya. Kemudian yang kedua itu tablet vagina, suppositoria dan film. Tablet vagina, suppositoria dan film itu sangat mudah dibawa dan disimpan. Jadi kan cuma seperti tablet, kemudian suppositoria itu obat yang dimasukkan ke dalam anus ibu. Kemudian dan film sangat mudah dibawa dan disimpan menggunakan
penggunaannya ini dianjurkan menunggu 10-15 menit setelah dimasukkan atau insersi sebelum ibu hubungan seksual. Kemudian jenis dari spermisida jelly, jenisnya juga ada, tadi kan ada busa, ada tablet, dan ini juga ada jelly. Jelly ini biasanya digunakan bersamaan dengan diafragma. Kemudian manfaat dari metode spermisida ini ada bermacam-macam Bu. Yang pertama itu efektif seketika atau ini yang digunakan yaitu jenis spermisida busa dan krim. Jadi kalau yang tablet itu tidak efektif. Yang efektif busa dan krim. Kemudian selanjutnya tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Jadi kalau ibu sedang menyusui itu tidak mengganggu, dan jika ibu sedang tidak sehat juga tidak mengganggu. Kemudian sebagai metode pendukung lain, kemudian mudah digunakan, tidak memerlukan resep atau pemeriksaan medis. Kemudian yang terakhir meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual. Kemudian kerugiannya Bu, kerugian dari metode spermisida ini yaitu angka kegagalan relatif tinggi, itu disebabkan oleh pemakaian tinggi yang konsisten. Kemudian yang kedua, angka kegagalan ini relatif tinggi Bu. Ini disebabkan oleh pemakaian yang tidak konsisten. Jadi kalau ibu memakainya tidak konsisten itu bisa menjadi kegagalan yang relatif tinggi. Harus digunakan segera sebelum berhubungan seksual. Bahkan ada spermisida vaginal yang perlu waktu 5-30 menit hingga spermisida bekerja. Jadi waktunya cukup lama ya Bu ya, setengah jam hingga spermisidanya ini bekerja untuk mematikan spermatozoa. Kemudian karena harus dimasukkan ke dalam vagina, ada wanita itu yang seenggan untuk melakukannya, jadi seperti takut, seperti itu kan harus dimasukkan menggunakan jari. Jadi harus diberikan berulang kali untuk berhubungan seksual ini yang secara berturut-turut. Kemudian dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas terbakar pada beberapa wanita, umumnya kalau yang memakai metode ini Bu. Kemudian tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual termasuk hepatitis B, tidak memberikan perlindungan terhadap PMS termasuk HPV dan HIV/AIDS. Jadi tidak memberikan perlindungan ya Bu ya. Kemudian ini cara pemakaiannya spermisida yang busa, itu kocok tempat busanya tersebut, itu kocoknya sampai 20-30 menit sebelum digunakan, jadi dikocok terlebih dahulu. Kemudian tempatkan kontainer dengan posisi ke atas, letakkan aplikator pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busanya. Kemudian yang kedua itu masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dan posisi berbaring, dorong sampai busanya itu keluar. Jadi kan ada busanya itu ditempatkan dengan alat. Nah, nanti aplikator dalam busanya ini posisinya dibaringkan, kemudian didorong sampai busanya ini keluar. Paham Bu? Ya. Ketika menarik aplikator, jadi ketika menarik tempat dari busanya itu pastikan untuk tidak menarik kembali pendorongnya karena busa dapat masuk kembali ke pendorong. Jadi hati-hati ya Bu, pastikan tidak menarik pendorongnya, jadi ada pendorong untuk memasukkannya. Kemudian busanya itu kalau tidak hati-hati bisa masuk kembali ke tempat busanya tersebut. Kemudian aplikator segera dicuci menggunakan sabun dan air, kemudian keringkan. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi, jadi tidak boleh nanti setelah ibu menggunakan nanti kakaknya ibu atau saudaranya ibu ada yang meminjam alat yang untuk digunakan untuk memasukkan aerosolnya itu atau busanya itu, jangan diperbolehkan ya Bu ya, jadi harus pribadi. Kemudian cara pemakaiannya, yang tablet itu cuci tangan terlebih dahulu untuk membukanya, kemudian lepaskan tablet atau suppositoria.
lepaskan tablet atau suppositoria, kemudian sambil berbaring, ibu posisinya berbaring lebih nyaman biasanya, kemudian masukkan tablet vagina atau suppositoria itu jauh ke dalam vagina, kemudian tunggunya itu 10-15 menit Bu sebelum melakukan hubungan seksual. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual itu waktunya 10-15 menit baru bisa digunakan. Kemudian sediakan selalu ekstra tablet vagina atau suppositoria di tempat. Jadi harus ada apa Mbak Dini? Harus ada stok. Jadi menyediakan beberapa tablet vagina atau suppositoria di tempat. Kemudian cara pemakaian yang jeli itu masukkan jeli atau krim ke dalam aplikator atau alatnya yang untuk memasukkan itu sampai penuh, kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina sampai mendekati serviks. Jadi kalau sudah ada tekanan nanti berarti ibu ini udah sampai, seperti itu. Kemudian tekan alat pendorong sampai krim keluar. Jadi kayak tadi Bu ya, kayak yang busa tadi sampai keluar, tidak perlu menunggu kerja krim. Aplikator harus diisi dengan sabun, tiriskan lalu keringkan. Untuk memudahkan pembersihan, pisahkan bagian-bagian alatnya. Kemudian seperti yang tadi, aplikator ini untuk pribadi ya Bu ya, sediakan selalu pengadaan krim. Kemudian ada efek sampingnya juga. Jadi efek sampingnya itu cukup reaksi alergi baik pada wanita maupun pria. Jadi ibu bisa merasakan alergi. Kemudian yang suppositoria ini tidak meleleh Bu atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Jadi kalau sudah masuk itu tidak akan meleleh. Seperti kalau di luar seperti itu kan biasanya meleleh, tapi kalau udah masuk ke dalam vagina itu tidak meleleh. Jadi itu tuh segitu saja tuh. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Tadi itu kalau tidak ada, coba saya tanya Bu. Tadi itu spermisida itu seperti apa Bu? Seperti alat atau seperti jeli cairan itu? Jeli. Oke, rambutnya takkan dong. Ya. Cairan seperti jeli atau busa. Tadi itu metode spermisida itu seperti apa Bu? Berbentuk cairan seperti jeli atau busa. Oh iya, ada beberapa ya, ada busa, ada jeli, ada tablet juga Ibu. Jadi Ibu sudah paham. Nanti kalau Ibu melakukan metode ini hati-hati dan semoga tadi pemaparan dari saya bisa bermanfaat ya Bu ya. Kalau sudah, apakah tidak ada pertanyaan? Sampai di sini aja ya Bu. Besok kalau ada yang ditanyakan bisa kembali lagi di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama.